Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dari program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022. Saya membaca di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14 yang bunyinya seperti berikut. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kus. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Finisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh Kudus, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolomais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab mereka, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca dan mengamati kisah perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, itu berawal dari pertobatan Saulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus di dekat kota Damsyik. Dijelaskan di Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 19. Pada saat itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu ia rebah ke tanah dan mengalami buta selama 3 hari, dan juga tidak minum dan tidak makan selama 3 hari. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias untuk melayani dan mendoakan dia.
firman-Nya, karena orang ini adalah alat pilihanku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada bangsa Israel. Serta ia akan mengalami banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sinilah paradigma, pola pikir, dan agenda Saulus diubah oleh Tuhan menjadi Rasul Paulus, sang pemberita Injil Yesus Kristus yang bersemangat dengan keberanian dan dalam kebenaran, serta berhati yang lemah lembut dan penuh ketaatan dalam kasih sayang. Dijelaskan di Kisah pasal 20 ayat 36 sampai 38. Semangat yang berkobar-kobar memberitakan Injil dari kota yang satu ke kota yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, bahkan dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dan sampai arah tujuan utamanya ialah Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bacaan hari ini adalah Paulus tiba di Tirus dan di Kaisarea, dengan saya beri judul Tahu Kehendak Tuhan. Ada pendapat bahwa hidup aman dan nyaman itu merupakan kehendak Tuhan bagi orang percaya. Hal itu masih sering ditekankan. Padahal pengajaran ini masih belum utuh, sebab Tuhan juga mengizinkan umat-Nya bertemu dan bergumul dengan Tuhan dalam penderitaan. Filipi 1 ayat 29. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Paulus mengunjungi murid-murid, ada rasa khawatir bila Paulus mengalami penderitaan, membuat para murid menafsirkan bisikan Roh Kudus sebagai peringatan bagi Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem di ayat yang keempat. Di satu sisi Paulus menunjukkan teladan dalam ketaatan pada Roh Kudus dan kerendahan hati dalam menerima saran para murid. Hal ini berbeda dari sikap hamba Tuhan yang sering mengklaim suaranya sendiri sebagai suara Roh Kudus yang tidak bisa dibantah. Namun demikian, Paulus juga jeli ketika Nabi Agabus bernubuat tentang penderitaan yang akan menimpa di Yerusalem. Paulus tidak menjadi gentar. Dijelaskan ayat 10-14. Hal itu bukan karena Paulus tidak percaya, tetapi Paulus menyadari panggilan pelayanannya. Nubuat Agabus merupakan peringatan dari Roh Kudus agar Paulus waspada dan bukan perintah agar ia menghindari penderitaan di Yerusalem. Dan permintaan para murid agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem itu sepenuhnya merupakan keinginan manusia dan bukan suara Tuhan. Paulus tidak melihat jalan yang mudah dan aman sebagai kehendak Tuhan bagi dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketetapan hati Paulus untuk tetap ke Yerusalem menunjukkan kepatuhannya, kesetiaannya, suara Roh Kudus. Sebab peringatan dari Roh Kudus bertujuan untuk mempersiapkan dan bukan menghentikannya. Ada firman, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada dalamku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mudah dan enak untuk menyatakan bahwa kehidupan yang mudah dan makmur dan sejahtera merupakan kehendak Tuhan. Sebaliknya, pertanyaan akan bertubi-tubi kita tujukan kepada Tuhan jika kita mengalami penderitaan. Namun,
Pengalaman Paulus menolong kita untuk memahami bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai bagian dari proses untuk melatih kita taat pada kehendak Tuhan. Jika demikian, tentu saja tidak ada pilihan lain selain taat dan setia menerima kehendak Tuhan yang diperlakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melayani bukanlah suatu kebanggaan atau kesombongan, melainkan pengabdian diri dalam kerendahan dan ketulusan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami peka mendengar suara Roh Kudus sebagaimana rencana Allah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan menyertai setiap aktivitas kami hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hari ini dalam seluruh keberadaan kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi, dan juga pelayanan kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.